Ya. Nah, sekarang yang kedua nih Pak Wing ya, Ya, kita sudah punya motivasi yang benar, motivasi yang cukup. Nah, kadang-kadang bagi para pemula atau dosen-dosen muda, dia bingung, kita belum punya nama ya. Menurut gimana ya cara memulainya gitu ya. Terus kemudian kalau sudah punya naskah, bagaimana kita meyakinkan penerbit gitu ya, karena kita belum ya. punya nama misalnya. Nah, gimana kira-kira Pak Wing? Strategi yang Pak Wing lakukan nih untuk menulis ya dari awal. Biasanya gini Pak Wing, kalau dosen muda itu dosen yang paling sibuk. Karena orang mau nyuruh dia kan. Iya, Ketua jurusan mau nyuruh dia, dosen senior mau nyuruh iya, dia gitu kan. Sehingga hampir-hampir mungkin dia merasa nggak punya waktu untuk menulis gitu kan. Nah, iya, iya. strategi yang bisa kita lakukan ya untuk bisa konsisten menulis itu akhirnya menjadi satu buah buku yang bisa kita sajikan. Gimana Pak Wing? Kira-kira pengalaman Pak Wing dan kiat-kiatnya nih? Baik. Ya, untuk menulis buku memang nomor satu syaratnya itu passion ya. Jadi nafsunya harus membara ini ya. Wah, Karena kalau kita jadi kalau kita tidak punya nafsu susah Pak, gitu ya. Sedangkan di jenjang kepangkatan kita untuk penulisan buku ini yang diwajibkan adalah para guru besar. ya, Ya, karena guru besar ini dianggap orang yang paling punya ilmu ampuh lah gitu ya, karena mereka sudah di level yang cukup tinggi. Tapi kenyataannya adalah para guru besar ini menurut pengamatan saya malah orang-orang yang sangat sibuk, Pak. Nah, jadi mereka udah dapat proyek sana sini, nguji sana sini. Jarang sekali guru besar yang nganggur dan kalau dalam tanda petik punya waktu ya. Kalau guru besar nganggur nggak ada lah. Nah, ketika seorang guru besar ini harus menulis, mereka mungkin saking bingungnya ya karena terlalu banyak pengetahuannya malah akhirnya nggak nulis-nulis. Beberapa teman saya yang guru besar mengatakan kepada saya, Pak Wing, saya sebetulnya pengen nulis seperti Pak Wing loh, tapi gimana ya? Saya bingung mulainya dari mana. nah, Memang itu harus banyak nafsunya dulu Pak gitu ya. Kalau nafsunya sudah besar itu kita akan kreatif lah. jadi Nah, di mana ada apalagi sekarang dosen muda Pak ya. Dosen muda itu ya kalau masih sibuk tadi, tapi sibuknya kan masih dikendalikan orang lain gitu ya, ya, bukan dari dirinya sendiri. Sehingga mereka kadang-kadang begitu nggak ada tugas atau tugasnya sudah selesai, malah bingung, wah saya mau ngapain? Ya sudahlah saya tak istirahat dulu gitu ya. Nah, saya istirahat dulu. Nah, yang sulit memang satu nafsu, kemudian yang kedua adalah membagi konsentrasi, Pak. Kalau membagi waktu, ya gampang sih ya. Kita tidur 5 jam sehari, yang baik sih 8 jam ya, tapi saya biasanya sehari kira-kira 5-6 jam lah maksimal gitu ya. Tidak sekaligus, jadi kadang-kadang siang setengah jam, sore setengah jam gitu ya. Nanti malam 2 jam, lalu bangun lagi 2 jam lagi gitu. Nggak baik ini pola tidur saya. Tapi semakin tua kayaknya tidur lama itu semakin susah Pak. Gitu. gitu ya. Iya, nah Banyak pikiran kan. apalagi kalau itu tadi sudah punya bahan banyak Pak. Sudah punya bahan banyak itu aduh kalau saya tulis besok keburu lupa gitu ya karena ide itu seperti ngelihat burung di pohon gitu oh ada burung gitu ya nanti begitu nanti gitu nanti saya habis makan atau saya habis bepergian sebentar udah lupa ide saya tadi apa gitu jadi kadang-kadang kalau saya pas uh, uh, berada di satu tempat misalnya nunggu makanan datang di restoran ya kalau pas tidak musim puasa gitu saya tiba-tiba dapat ide oh ini gini ya ini saya nggak bawa apa-apa ya sudah saya ambil tisu lalu saya tulis di situ gitu ya. Nah jadi ada kadang-kadang ada ide yang tiba-tiba datang gitu ya. Tiap ada ide Pak Wing tulis gitu ya. Tulis di tisu supaya jangan hilang gitu ya karena ide itu muncul nanti akan mudah hilang. Ya. Karena saking banyaknya ide. Ya. Tapi kalau sekarang sih udah ada tablet, udah ada handphone bisa langsung diketik di. Iya.
Nah, makanya sekarang saya pakai laptop atau pakai tablet atau pakai handphone pasti harus yang ada stylusnya gitu ya. Karena kalau nulis biasa nanti kelamaan gitu. Ya, 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 ya. Nah, jadi setelah kita punya nafsu, kita kalau ide itu sebetulnya gampang ya, apalagi sekarang, Pak. Sekarang itu cari buku di internet gampang. Cari sumber lain di internet itu gampang. Kita mau cari topik apapun lah gitu ya. Gampang sekali lihat contoh-contohnya lah. Dulu saya itu kan susah ya, harus nyari buku beneran gitu dan kadang-kadang bukunya nggak ada. Nah, sekarang bagi generasi muda atau bagi teman-teman yang mau menulis, itu ayolah segera kita menulis karena bahannya tuh gampang. Ada, tapi bukan berarti kita copy paste dari sana lah gitu ya. Jadi kalau dosen muda masih belum banyak pengalaman, oke lah. Jadi kita lihat buku lain seperti ini, kita tulis dengan parafrase gitu. Jadi kita punya bahannya banyak, kita tulis sendiri gitu. Nah, lalu karena bahannya banyak, kita tulis dengan semangat yang tinggi, biasanya gampang lah selesai gitu ya. Lalu tujuannya untuk apa? Kalau untuk referensi di luar ya sudah, silahkan 5-6 bab pun nggak apa-apa. Tapi kalau untuk kuliah, usahakan bisa dipakai selama 1 semester. 14 kali pertemuan berarti ya kira-kira 14 bab gitu ya. Nah, jadi kita buat outline 14 bab, kita cari dari berbagai sumber. Misalnya buku topik katakanlah statistik gitu ya, kita buat 14 bab, kita ambil dari sana sini topiknya karena tidak biasanya kita tidak hanya mengambil dari satu buku ya. Oh, buku ini membahas mengenai topik ini bagus, tapi topik yang ini kok kurang bagus. Nah, kita ambil dari buku yang lain gitu ya. Nah, itu jadi kita rangkum dari sana sini, terbitkan. Kita harus punya target yang berikutnya, Pak. Jadi kita punya niat, kita punya target ini harus selesai berapa. Mungkin kalau bagi dosen muda ya setahun lah gitu ya. Setahun karena 14 bab, setahun kayaknya lama gitu ya. Tapi ingat, setahun itu cuma 12 bulan, padahal kita 14 bab. Ya. Berarti kan per bulan harus 1 bab. 1 bab lebih berarti ya. Nah, 1 bab, katakanlah 1 bab itu berapa halaman? Misalnya 20 halaman misalnya gitu ya. 1 bulan kan cuma 30 hari. Berarti kan kalau kita nulis setiap hari aja 20 hari selesai. Nah, tapi kalau kita tidak nulis dalam 1 hari, berarti kita udah kehilangan 1 hari. Dalam 1 bulan kita kehilangan 10 hari, berarti target kita sudah meleset itu. Nah, jadi kita harus pasang target, Pak. Itu yang orang kita susah. Ya, karena orang Indonesia itu biasanya bekerja di last minute ya. Kita ngerjain tugas ya begitu, dosen ngerjain proyek ya begitu, terutama saya ini. Deadline baru. Nah, kalau deadline udah nongol, barulah kita pontang-panting ke sana kemari. Nah, jadi dengan cara kerja yang seperti itu, wah ini harus selesai. Dan berikutnya lagi adalah kita tidak harus nulis dari bab 1, Pak. Nah, jadi kebanyakan orang kan harus nulis mulai dari bab 1 apa dulu gitu ya, karena mau mulainya susah. Ya sudah, kita punya, makanya kita yang penting harus bikin outline dulu. Oke, bab 1 saya apa, bab 2 saya apa, bab 1 nanti isinya apa saja, subjudulnya. Lalu ini saya ambil dari buku mana, ini saya ambil dari sumber mana, ini saya ambil dari paper mana gitu. Kita kasih catatan di situ. Wah, ternyata yang paling gampang bab 7 dulu nih. Ya udah, bab 7 aja kita tulis. Lagi mood-moodnya bab 7, tiba-tiba kita baca buku atau baca paper, wah ini cocok buat bab 9 nih. Masukin dulu, dan bab 9-nya bukan dari awal itu gitu ya. Nah, jadi kalau kita sudah tahu begitu, nanti di outline-nya, wah ini saya isi bangunan yang ini dulu. Ini bangunan yang ini dulu gitu ya. Tahu-tahu loh, kok udah selesai semua nih. Nah, begitu kita sudah selesai semua, ya tinggal kita finishing, kita baca ulang, jangan sampai ada yang salah. Dan sebelum selesai pun kita sudah bisa mengontak penerbit. Ya, penerbit banyak Pak, banyak butuh naskah, Pak. Jadi jangan khawatir bukunya ditolak. Asal buku itu punya ciri khas ya. Jadi jangan semata-mata ini terjemahan dari bukunya siapa gitu ya. Itu pertanyaan yang sering saya terima ketika dosen muda dulu dan buku saya terbit gitu.
Lalu ditanya oleh dosen-dosen lain, ini Pak Wing terjemahan dari buku mana Pak? Oh enggak ya, ini bukan terjemahan gitu. Ya kan zaman Ya itu saya mengambil dari banyak sumber gitu dan bukan terjemahan. kali Pak. Jadi zaman itu kan buku-buku impor tuh nggak seperti sekarang ya, mudah ya. Iya betul. Ya. Ya. Jadi orang mengiranya kalau kita nulis buku tuh mungkin sebagian besar kontennya itu dari terjemahan ya. Iya. Nah itu kalau bisa jangan, tapi kalau dosen muda mungkin masih susah ya. Tapi nggak apa-apa, gampang karena cari dari beberapa referensi ya. Dan memang kalau dosen muda biasanya masih patuh kepada dosen seniornya, karena dosen seniornya yang jadi koordinator, ya terpaksa kita mengikuti koordinatornya. Misalnya saya sebagai dosen mudanya Pak Najib biasa pakai bukunya Thomas misalnya, ya saya terpaksa harus banyak menulis topik yang kira-kira dekat dengan Thomas itu gitu. Ini yang susah bagi dosen muda, tapi sebetulnya tidak harus topik yang dia ajar gitu ya, karena mungkin suatu saat dia akan ganti. Saya tertarik dengan katakanlah saya tidak mengajar manajemen proyek, saya mau nulis buku manajemen proyek karena saya punya kesenangan di situ, nggak apa-apa, terbitkan aja. Jadi motif ekonominya boleh ditumbuhkan sih, tidak harus wah karena saya mengajar mata kuliah ekonomi pertanian maka saya harus nulis buku ekonomi pertanian ya. Nah, padahal itu seniornya sudah nulis. Nah, tadi saya jadi ingat ketika saya tadi cerita mengenai pengalaman unik ketika kuliah ekonometri tadi, sebetulnya ketika buku saya terbit itu dosen saya juga sudah menerbitkan buku Ivius gitu ya, makanya waktu itu tak taruh di fotokopi biar di copy bebas lah, karena saya mau menerbitkan nggak enak Pak. Wah ini nanti nyaingi bukunya dosen saya, karena saya yakin ini kayaknya bakal laris buku saya karena saya lebih mudah diikuti kalau dosen saya kontennya gitu ya. Nah, makanya saya nunggu lulus dulu karena nggak enak juga ya sama dosennya. Aduh. Jadi yang pertama kita harus punya passion yang kuat ya, punya nafsu gitu untuk buku. Dan yang kedua kita bikin target ya, Pak. Terus kemudian yang ketiga mungkin tadi kita membuat sistematika outline dan kita mengisinya harus berurutan dari 1 sampai 14, tapi punya bahan ada idenya kita isi di masing-masing itu ya. Tinggal nanti penyelarasan paling ya. Iya, betul. Tinggal di akhir nanti penyelarasan. Nah, ini biasanya kan kalau ya klasik alasannya ya, dosen-dosen selalu bilang, wah nggak ada waktu gitu ya. Iya, betul. Gimana menyiasati kalau Pak Wing? Oke, yang pertama, kembali ke passion tadi ya, nomor satu. Kalau kita nggak ada waktu, kembali ke passion. Kalau dulu saya waktu masih muda ya Pak, biasanya habis buka, habis taraweh gitu, saya nunggu sahur itu nulis buku. Jadi saya nggak pernah tidur zaman dulu ya. Kalau sekarang nggak baik itu katanya untuk kesehatan. Jadi karena sudah tua harus ada tidurnya. Kalau dulu saya setiap kali bulan Ramadan itu paling bahagia, makanya saya mengatakan kepada diri saya sendiri, saya menemukan Lailatul Qadar itu adalah ketika buku saya sudah selesai. Jadi setiap Ramadan itu selalu ada buku yang finish nih, Pak Wing? Iya. Jadi target saya harus menemukan Lailatul Qadar gitu ya. Jadi ya akhirnya selesai, nanti habis Lebaran tak kirim ke penerbit. Saya bilang nggak usah disetting, udah ini sudah siap semuanya. Ya, makanya buku saya biasanya dalam waktu 2-3 bulan sudah bisa terbit, dan itu ketika menunggu 2-3 bulan itu sudah seperti menunggu kelahiran anak Pak. Jadi ketika buku itu terbit sampai sekarang pun masih terasa ya, setiap kali buku terbit itu bahagia sekali Pak, seperti punya anak yang baru lahir lah gitu ya Pak. Jadi walaupun katakanlah mungkin ada orang yang punya anak banyak gitu, tapi setiap kali anaknya lahir kan pasti bahagia terus gitu ya. Nah, itu semangat itu harus ditumbuhkan, dan
orang selalu bilang nggak punya waktu memang Pak. Itu juga dosen-dosen saya dulu juga mengatakan, oh saya tuh juga, wah tapi waktunya susah ya gitu. Saya cuma dalam hati bilang, ya biarlah saya aja yang menulis ya gitu. Jadi jangan sampai Anda semua nulis gitu. Jadi Kurangi saingan. iya, jadi syukurlah orang itu pada nggak bisa nulis gitu ya. Terus yang kedua Pak, ini juga tips buat dosen-dosen muda, ini sudah dicoba juga di kampus saya Pak. Kalau tadi targetnya kita dalam 1 tahun menerbitkan 1 buku, Ya. itu apa ya? Kadang-kadang nggak tercapai. Kalau kita nggak bisa, maka cobalah ngajak teman, 2 orang. Kolaborasi Ngajak ya. 2 orang. 2 orang kok, wah terlalu berat ini kalau dalam setahun nulis buku. Kita ajak 4 orang. Nah, pernah di kampus saya, dosen-dosen yang jarang nulis, kita ajak bareng-bareng, ayo nulis 10 orang. 10 orang targetnya masing-masing nulis 1 bulan, 1 bab gitu ya. Nanti ada yang sudah pernah nerbitin buku, misalnya saya, ya udahlah saya giliran 2 bab. Yang teman-teman lain 1 bab, yang bisa 2 bab. Itu kita target dalam waktu 2 bulan, tadinya 1 bulan ya, tapi biasa orang Indonesia harus tekan dulu 1 bulan harus selesai. Dengan berbagai editing akhirnya 2 bulan selesai, lalu ada perubahan-perubahan sedikit, kita kirim ke percetakan, itu kan butuh waktu kira-kira 3 bulan, semester besoknya ini mau dipakai gitu. Ya sudah, jadi semester depan kita harus pakai buku ini. Ya. Lalu kita coba dengan yang lain, ya sudah ini. Tapi ya mungkin karena bareng-bareng motivasi ekonominya jadi nggak terasa gitu ya, karena royaltinya kalau di kampus saya tergantung buku yang dijual. Kalau sekarang nggak ada insentif untuk nulis buku Pak. Ya. Kalau dulu untuk promosi ya, tapi kalau sekarang mungkin nggak tahu. Saya menganggap sarjana kita itu banyak yang sarjana PowerPoint ya, jadi suruh baca buku itu susah Pak, ya terutama di beberapa kampus ya, itu bawa buku atau beli buku itu dianggap sebagai sebuah beban ya. Dosen ini rewel amat sih ini buku, kalau saya update di medsos pun, ini buku saya baru terbit gitu. Tanggapan yang sering muncul dari para netizen adalah, Pak bisa copy PDF-nya nggak? Aduh itu. Jadi mentalnya mental gratisan terus Pak. Iya betul gitu ya. Jadi saya bilang, wah itu sudah ada di penerbit, saya bilang gitu. Silahkan kontak penerbitnya gitu ya. Karena kan saya sudah menandatangani kontrak bahwa yang akan menangani adalah penerbitnya gitu ya. Jadi kita di situ. Nah, jadi kalau kita kesulitan Pak, nomor 1 adalah semangatnya itu ditimbulkan lagi, bahwa saya harus punya peninggalan karena saya sebagai dosen ya. Nanti percuma anak cucu cerita kita sebagai dosen, di rak buku kita mana peninggalannya, nggak ada sama sekali ya. Paling cuma foto pakai toga gitu kan. Nah, terus yang kedua, kalau kita nggak bisa ngerjain sendiri, ajak teman-teman. Ya. Teman-teman di kampus nggak ada yang mau, ya udah lintas kampus saja. Sekarang apalagi sudah ada teknologi yang luar biasa, kita ngajak teman dari kota manapun di Indonesia nggak ada masalah gitu kan. Saya dengan Pak Najib nulis bareng, apa susahnya? Nelpon juga gratis, komunikasi juga gampang. Ya. Ya iya. Jadi saya harus nulis bareng Pak Win nih, biar saya tulisan. Nggak harus, tapi saya menjadi manajernya Pak Najib, nanti yang sering saya tanya, bab 1 udah selesai belum Pak? Gitu ya. Boleh, sebentar Pak, ini lagi ada repot, ini ada akreditasi, ada macam-macam ya, itu akhirnya tertunda-tunda dan pasti nggak selesai Pak. Betul. Nah sekarang Pak Win kalau sudah jadi nih, kita punya draft ya, draft buku ya. Nah terus kemudian kita tawarkan ke penerbit ya. Nah itu tadi kan seperti pengalaman Pak Win juga, mungkin penerbit nggak langsung nerima ya, atau bahkan betul. Bisa jadi penerbit juga menolak. Pengalaman saya dulu
pernah di Alex Media Kompetindo itu ya, buku saya Ya, Manajemen Strategik, itu kita dikasih pertanyaan banyak banget gitu. ya, Ya, betul. termasuk kelayakan buku itu untuk apa namanya bisa dijual di Membaca. karena ini kan pasar kan kalau penerbit itu ya. Ya. Nah Hmm. itu gimana Pak Wing, meyakinkan penerbit gitu? Kalau bagi para pemula ya, kalau Pak Wing mungkin sudah Ya, punya 40 ya, ya. penerbit juga akan S- menggunakan baik. Sama kok Pak, meskipun saya biasa menerbitkan di kampus sendiri di penerbit UPP YKPN, tapi mereka juga nggak otomatis menerima Pak. Jadi saya pun harus meyakinkan mereka ya. Ya. Jadi ya tidak ada yang gampang lah. Memang harusnya memang begitu ya. Karena kalau mau gampang menerbitkan buku, sekarang kita bikin naskah aja apa adanya, datangi penerbit, tolong buku ini dicetak 10 eksemplar, 20 eksemplar, biayanya berapa saya bayar. Itu beberapa dosen kabarnya menulis begitu, menerbitkan begitu untuk kenaikan pangkat, Pak. Ya, kalau Karena itu, sekarang banyak penerbit yang menerima jasa itu, meskipun penerbit besar loh, Pak. jadi Apalagi di masa pandemi, mereka kan sepi order, Pak. Jadi daripada mesin yang nganggur, paling biaya cetak berapa? 10 juta sudah bisa bikin 5 buku, 10 buku. Ini untuk orang-orang atau dosen-dosen yang sangat sibuk, penting sekali itu ya. Nah, jadi kita bisa seperti itu, tapi tentu saja saya tidak sangat mengecam penerbitan dengan cara inilah gitu ya. Jadi itu tujuannya hanya untuk meninggali anak cucu, tapi tinggalan yang palsu lah gitu ya, semu gitu ya. Nah, jadi saya tetap menganjurkan kita begini, menganjurkan ketika kita membuat outline, kita sudah sounding dulu ke penerbit nggak apa-apa. Beberapa penerbit kita email atau kita kabari, syukur-syukur ada kenalan di sana. Pak, saya mau menerbitkan buku mengenai ini, topiknya begini. Ini lagi progres gitu. Nah, tapi kalau penulis pemula ini bahaya karena outline sudah jadi tapi nanti nggak ngerjain gitu ya. Penerbitnya bilang, oh ya segera dikirim gitu. 6 bulan, 12 bulan, 2 tahun nggak dikirim-kirim ya, sama penerbit dilupakan gitu ya. Nah, tapi sebaiknya memang ya kita tidak harus nunggu selesai untuk menawarkan ke penerbit. Jadi misalnya baru separuh gitu ya, kita sudah yakin, nah itu sebetulnya tekanannya lebih berat lagi. Wah, ini saya sudah berjanji ke penerbit, semester ini harus selesai. Nah, itu selain motivasi dari dalam, kita ambil motivasi dari luar. Wah, penerbit ini sudah nunggu buku saya, maka saya harus segera selesaikan. Nah, lalu kita serahkan kepada mereka. Tetapi begini, seperti pengalaman Pak Najib tadi, Alex Media itu kan untuk buku-buku sebenarnya yang dekat dengan komputer, Pak. Jadi kalau Pak Najib menerbitkan buku yang non komputer, di sana memang akan diberi tanda tanya yang lebih besar gitu ya. Ini ngapain diserahkan ke saya gitu ya. Nah, kita memang harus membuat semacam resume karena penerbit itu kan nggak ngerti ilmu kita. Mereka kan hanya boleh dibilang karyawan biasa. Begitu menerima naskah akan dikirimkan ke para reviewer yang mereka kenal atau mereka anggap sudah ahlinya lah gitu ya. Makanya ketika saya nulis buku statistik pertama, oleh mereka dikirim ke dosen yang sudah senior, yang sudah terkenal di UGM, lalu melihat buku saya, ini apa variabelnya cuma YX gitu ya. Padahal di buku-buku yang sudah diterbitkan para senior itu tulisannya adalah ini pendapatan per kapita, ini indeks pembangunan manusia, ya ini pendapatan asli daerah segini, variabel saya hanya Y, X1, X2, X3 apa ini gitu ya. Nah, saya sudah menjelaskan ke penerbit, ini ada pilihan, saya bilang gitu. Orang yang pinter itu yang mana? Orang yang membahas masalah sederhana dengan cara yang rumit, atau orang yang bisa membahas hal yang rumit dengan cara yang sederhana. Saya bilang gitu. Nah, ya yang kedua Pak. Nah, kalau begitu buku saya itu ya itu. Mereka agak enggan, makanya terus diterbitkan dengan jumlah oplah yang sedikit gitu ya. Batas ya. Nah,
Tapi ternyata nggak sampai 1 tahun udah habis. Dan biasanya ketika sebelum habis itu mereka minta pendapat, Pak ini mau dicetak ulang atau mau direvisi? Wow, jelas harus saya revisi, itu dulu edisi sederhana, belum lengkap. Nah, ini sekarang yang lengkap. Nah, jadi kebetulan software yang dipakai eViews kan juga muncul rilis baru terus Pak. Jadi setiap kali ada rilis baru, ada fungsi baru, buku saya baru lagi. Jadi ada. Nah itu jadi jangan sampai patah semangat Pak. Harus menyala-nyala terus. Oke, jadi penerbit pada dasarnya sampai sekarang ini banyak penerbit yang kekurangan naskah juga ya. Betul Pak, betul. Bisa kirimkan. Tapi yang menarik tadi kata Pak Wing, dari outline itu kita sudah bisa mulai sounding ya ke penerbit. Iya, betul. Walaupun kita belum ada draft naskahnya, ya, gitu betul. Ya. Kita sudah bisa mulai dari outline kita gitu ya, dan itu bisa jadi justru menjadi pendorong buat kita ya untuk bisa lagi menulis karena kita sudah punya janji dengan penerbitnya justru ya. Iya, betul. Oke, menarik sekali nih saya kira nih teman-teman semua ya. Jadi jangan khawatir, pokoknya yang pertama tulis, nggak ada waktu itu. Tidak ada kemauan yang lebih tepat ya, bukan nggak ada waktu sebenarnya ya. Kalau ada kalau ada kemauan sih pasti bisa mengalokasikan waktu ya. Tadi betul. Pak Wing, Ramadan itu bulan yang sangat luar biasa untuk menulis ya, kesempatannya karena malam itu setelah taraweh kehidupan Ramadan itu tetap semarak kan, jadi itu jadi teman buat kita untuk punya energi menulis yang lebih kuat ya. Ini saya baru dengar, jadi kayak perlu menerapkan ini. Tapi memang ya khawatirnya saya ditegur sama Bang Haji Roma Irama soalnya begadang Pak. Kalau tidak ada artinya Pak. Kalau artinya besar harus Pak. Artinya mengejar malam Lailatul Qadar dengan memproduksi karya yang bisa dimanfaatkan oleh banyak orang, saya kira ini menjadi luar biasa ya. Dan betul Pak. Penerbit insya Allah saat ini sangat banyak dan kita bisa punya banyak alternatif, jadi nggak perlu khawatir gitu ya. Nah,